Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Extraordinary Attorney Woo episode terakhir. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya, dan agar tidak ketinggalan update terbaru lainnya jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Pagi harinya, saat sedang sarapan, Choi Sang-hyun mendengar berita mengenai perusahaan Raon dan kondisi Pak Bae. Ia langsung menemui ibunya dengan mengatakan bahwa ialah peretas yang telah meretas perusahaan Raon. Tae-sumi mengajak Sang-hyun ke dalam kamar untuk membahasnya berdua. Tae-sumi bersyukur bahwa Sang-hyun berani mengatakannya kepada Tae-sumi. Namun Tae-sumi meminta anaknya tersebut untuk diam dan tidak memberitahukan siapapun. Sang-hyun justru mengajak Tae-sumi untuk menemui polisi dan mengakui semua perbuatannya karena ia merasa bersalah atas perbuatannya membuat Pak Bae masuk rumah sakit. Tae-sumi justru menolak dan mengatakan saat ini adalah saat yang penting untuknya karena akan menjalani sidang konfirmasi. Tae-sumi takut jika apa yang dilakukan oleh Sang-hyun akan membuatnya gagal menjadi menteri. Tae-sumi juga mengatakan bahwa selama ini ia tidak menuntut banyak dari Sang-hyun, ia hanya meminta Sang-hyun menjadi anak yang baik. Perkataan Tae-sumi justru membuat Sang-hyun kesal sehingga ia mengatakan bahwa ia mengetahui mengenai siapa Yang Woo sebenarnya. Pengacara yang akhirnya kembali mengizinkan Yang Woo untuk bergabung dengan timnya, namun ia meminta semuanya untuk tidak lagi menyampaikan pendapat sesuka hati. Tidak lama kemudian CEO Han datang dan mengatakan bahwa ia akan bergabung dalam kasus gugatan pelanggan kepada Raon. CEO Han justru memuji hasil kerja pengacara yang di persidangan sebelumnya, padahal yang membuat persidangan tersebut berjalan lancar karena pernyataan yang disampaikan oleh Yang Woo dan pengacara Kwon serta pengacara Choi. Sementara itu, Dewan Direksi Perusahaan Raon akhirnya mengadakan rapat untuk menunjuk Kim Chan-hong sebagai CEO independen dalam memimpin perusahaan. Karena selama ini segala keputusan perusahaan harus melalui persetujuan Pak Bae dan Kim Chan-hong. Namun Pak Bae kini masih dalam kondisi koma, maka Kim Chan-hong ditunjuk menjadi CEO independen agar bisa memimpin perusahaan tanpa menunggu persetujuan dari Pak Bae. Pengacara Kwon dan pengacara Choi akhirnya datang menjenguk pengacara Jung di rumah sakit. Namun tidak lama kemudian Jisoo datang. Akhirnya pengacara Kwon dan pengacara Choi pamit untuk pulang. Pengacara Jung mengajak Jisoo untuk pergi ke kedai Mi Haengbok jika ia telah diperbolehkan untuk keluar dari rumah sakit. Hal itu membuat Jisoo heran karena selama ini pengacara Jung hanya sibuk dengan pekerjaannya saja. Jisoo juga meminta agar pengacara Jung untuk pindah kerja agar ia bisa mengatur pola hidupnya dan tidak sibuk dengan pekerjaan. Pengacara Jung pun mengiyakan perkataan Jisoo dengan syarat Jisoo harus terus bersama dengannya. Pengacara Kwon mengajak Tae-sumi untuk bertemu. Ia justru mengatakan kepada Tae-sumi bahwa kini adalah waktu yang tepat untuk Tae-sumi membuat Yang Woo keluar dari Hanbada. Karena kini Yang Woo sedang tidak bekerja dengan senior yang selalu membimbingnya dan Yang Woo kini sedang berhadapan dengan senior yang tidak menyukai kepandaian Yang Woo. Pengacara Kwon juga mengatakan bahwa ia tidak lagi ingin membuat Yang Woo keluar dari Hanbada karena ia ingin berubah. Malam harinya, Junho kembali datang menunggu Yang Woo. Namun sebelum Yang Woo sampai, ia melihat seorang pria mendekati Yang Woo. Hal itu membuat Yang Woo terkejut. Dengan cepat Junho berusaha membantu Yang Woo. Ternyata pria tersebut membawakan sebuah amplop yang berasal dari Taesan. Yang Woo pun meminta agar pria tersebut menyampaikan apa yang ingin ia sampaikan. Pria tersebut mempertanyakan apakah Yang Woo ingin bekerja di Taesan Boston, karena mereka akan menyediakan semua keperluan Yang Woo dan ayahnya di sana. Yang Woo juga akan dibiayai untuk studi di Boston. Yang Woo juga mendapat tawaran gaji 2 kali lipat dari yang diberikan oleh Hanbada. Serta Taesan akan menyediakan konselor spesialis gangguan spektrum autisme, serta membiayai semua biaya konseling Yang Woo.
Pria tersebut juga mengatakan bahwa tawaran tersebut diberikan oleh Tae Sumi khusus untuk Yang Wo. Setelah orang yang mengantarkan amplop untuk Yang Wo pergi, Yang Wo pun mempertanyakan apa yang ingin Junho sampaikan. Sayangnya Junho mengatakan bahwa ia akan mengatakannya lain waktu karena merasa Yang Wo kini sedang banyak yang harus ia pikirkan. Setelah masuk ke dalam ruang, ayah Yeon Wo meminta Yang Wo untuk duduk. Ayahnya mengatakan bahwa CEO Han datang menemui ayahnya dan meminta agar Yang Wo dan ayahnya untuk pergi berlibur selama berita mengenai Yang Wo anak di luar nikah dari Tae Sumi beredar. Hal itu membuat Yang Wo juga memperlihatkan amplop yang diberikan oleh Tae-san. Ayahnya pun mengatakan hal terbaik yang mereka lakukan adalah mengikuti kemauan Tae Sumi. Namun Yang Wo merasa kecewa karena selama ini ia hidup tanpa ada hubungan dengan Tae Sumi, namun kini ia harus pergi dan bersembunyi ke Amerika. Sidak pertama antara pihak Raon dan pelanggan Raon pun digelar. Pihak pelanggan menuntut Raon karena lama dalam menangani kasus kebocoran data. Karena mereka baru melaporkan kasus kebocoran data 1 minggu setelan sistem mereka diretas dan memberitahukan kepada pihak pelanggan 1 bulan kemudian. Setelah persidangan, Yang Wo mendapat kabar bahwa seseorang mengaku sebagai adik dari Yang Wo ingin bertemu dengan Yang Wo. Yang Wo pun bertemu dengan Choi Sang-hyun. Sang-hyun mengatakan kepada Yang Wo bahwa ia anak laki-laki dari Tae Sumi. Sang-hyun mengaku pada Yang Wo bahwa ialah yang meretas keamanan situs perusahaan Raon. Dan Kim Chan-hong lah yang meminta ia melakukannya. Karena Pak Kim merasa kini Pak Bae telah lupa dengan tujuan awal mereka mengembangkan perusahaan Raon, yaitu untuk mengembangkan perangkat lunak, namun Pak Bae justru hanya fokus mencari uang. Yang Wo pun menanyakan alasan kenapa kini Sang-hyun mengakui apa yang ia lakukan dan kenapa Sang-hyun justru bertemu dengan Yang Wo bukannya mendatangi polisi. Sang-hyun merasa bersalah karena atas perbuatannya Pak Bae berniat bunuh diri, dan ia juga sudah mendatangi polisi, namun polisi justru menghubungi ibunya dan membuat polisi mengabaikan laporannya. Ia merasa ibunya sangat berpengaruh sehingga semua pihak patuh dengan apa yang dikatakan oleh ibunya. Sang-hyun merasa yakin bahwa Yang Wo tidak akan melakukan apa yang ibu mereka perintahkan. Yang Wo pun mempertanyakan dari mana Sang-hyun mengetahui bahwa ia dan Yang Wo merupakan anak dari Tae Sumi. Sang-hyun mengaku bahwa ibunya sebelum menikah dengan ayahnya telah memiliki seorang anak. Karena ia pun meretas handphone dan laptop milik Tae Sumi yang ternyata Tae Sumi banyak mencari tahu informasi mengenai Yang Wo. Sang-hyun juga meminta agar Yang Wo memutar rekaman pengakuan dirinya di saat persidangan. Namun Yang Wo tidak bisa menolak karena Pak Kim merupakan kliennya. Yang Wo menemui pengacara Jung di rumah sakit. Ia menanyakan apa yang harus ia lakukan jika seseorang mengakui perbuatannya sedangkan hal tersebut menyangkut dengan kliennya sendiri. Pengacara Jung mengatakan bahwa ia tidak bisa memberikan saran karena ia yakin Yang Wo merupakan pengacara yang hebat. Yang Wo akhirnya memperlihatkan bukti rekaman yang diberikan oleh Sang-hyun kepada CEO Han, pengacara Jung, pengacara Kwon, dan pengacara Choi. Namun pengacara Jung mempertanyakan kenapa Sang-hyun justru menemui Yang Wo. Dengan cepat CEO Han mengalihkan pembicaraan bahwa ia menyukai rekaman tersebut. Namun menurut pengacara Jung mereka tidak bisa menggunakan rekaman tersebut sebagai bukti di persidangan karena akan membuat klien mereka masuk penjara. Namun Yang Wo menolak karena ia merasa kepentingan publik lebih penting. Pengacara Choi juga setuju dengan apa yang Yang Wo katakan karena mereka tidak mungkin menyembunyikan bahwa mereka mengetahui siapa pelaku sebenarnya. CEO Han pun mengatakan bahwa mereka harus membantu publik namun tetap bisa melindungi klien. Yang Wo pun mengatakan bahwa klien mereka adalah perusahaan Raon bukan Pak Kim. Jadi mereka bisa menggunakan rekaman sebagai bukti untuk mengungkapkan perbuatan Pak Kim. Setelah rapat, CEO Han menghubungi reporter Lee dan meminta reporter Lee menahan berita mengenai Yang Wo. Karena ia akan memberikan reporter Lee berita yang lebih bagus. Dan saat melihat Yang Wo keluar dari ruangan, CEO Han juga mengatakan pada Yang Wo untuk menolak ajakan ayahnya untuk berlibur karena Yang Wo memiliki pekerjaan yang harus ia kerjakan. Persidangan selanjutnya akhirnya dilaksanakan. Namun pengacara Yang meminta agar semua hadirin yang hadir untuk keluar dari ruangan sidang dengan alasan ia akan memperlihatkan video kesaksian seseorang namun masih berada di bawah umur. Akhirnya video kesaksian dari Sang-hyun diputar di dalam ruang sidang.
Pak Kim merasa terkejut dan tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh pengacara Yang dan yang lainnya. Ia merasa mereka sebagai pengacaranya mengkhianatinya. Menurut Yang Wo, mereka bukanlah pengacara Pak Kim, melainkan mereka adalah pengacara dari perusahaan Raon. Tidak lama kemudian Jun Ho datang dengan membawa surat bukti bahwa Pak Kim telah dipecat dari perusahaan Raon. Ternyata tanpa sepengetahuan Pak Kim, Pak Bae telah sadarkan diri dan mengadakan rapat dengan para dewan direksi dan memecat Pak Kim serta akan menuntut Pak Kim melalui jalur hukum. Pak Kim merasa tidak terima karena menurutnya tidak ada bukti bahwa Pak Kim yang menyuruh Sang Hyun meretas Raon. Dan ia juga tidak terima atas pemecatan dirinya karena ia tidak mendapat informasi mengenai rapat dewan direksi. Ternyata menurut pengacara Yang, 30 menit sebelum rapat diadakan perusahaan Raon telah mengirimkan surel. Dan saat Pak Kim mengecek handphone miliknya ternyata benar ada pesan mengenai rapat dewan direksi. Pihak dari penggugat juga tidak terima dengan video tersebut karena itu hanya sebuah video sehingga mereka tidak bisa mengajukan pertanyaan kepada saksi. Hakim juga tidak menerima video tersebut dengan alasan mereka tidak memiliki kredibilitas keaslian video tersebut. Keesokan harinya, Yang Wo dan yang lainnya menunggu kabar dari Sang Hyun apakah ia mau untuk bersaksi di persidangan. Ternyata Sang Hyun mengatakan bahwa ia tidak bisa datang dan akan berangkat ke Amerika. CEO Han pun menyarankan agar mereka menggunakan opini publik, agar polisi menyelidiki kasus tersebut dan memanggil kembali Sang Hyun ke Korea. CEO Han meminta agar mereka membocorkan video rekaman Sang Hyun tepat saat Tae Sumi dengan melakukan sidang konfirmasi. Namun Yang menolak agar Sang Hyun bisa menyerahkan dirinya sendiri. Yang Wo juga mengatakan bahwa ia akan berusaha meyakinkan Tae Sumi agar mengizinkan Sang Hyun bersaksi di persidangan. Pengacara Yang justru meragukan perkataan Yang Wo. Sedangkan CEO Han menyetujui permintaan Yang Wo. Jun Ho pun menawarkan diri untuk menemani Yang Wo bertemu dengan Tae Sumi. Dalam perjalanan Jun Ho berusaha menghubungi sekretaris Tae Sumi. Namun sekretaris Tae Sumi mengatakan bahwa Tae Sumi saat ini sedang sibuk. Jun Ho juga mengatakan pada Yang Wo bahwa walaupun ia terkadang merasa kesepian namun dia lebih banyak merasa bahagia saat bersama Yang Wo dan meminta agar mereka berdua kembali berpacaran. Namun tidak lama kemudian sekretaris Tae Sumi menghubungi Jun Ho dan menyebutkan tempat di mana mereka akan bertemu dengan Tae Sumi. Sebelum turun dari mobil Yang Wo mengatakan bahwa ia juga menyayangi Jun Ho dan meminta mereka kembali berpacaran. Yang Wo akhirnya bertemu dengan Tae Sumi. Tae Sumi berpikir bahwa Yang Wo datang untuk mengatakan ingin pergi ke Amerika. Namun Yang Wo menolak dengan tegas. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin pergi ke Amerika. Walaupun ada pihak yang tidak menyukai dirinya dan ia sulit untuk beradaptasi, namun ia senang menjalani hidupnya saat ini. Saat Tae Sumi akan pergi, Yang Wo justru meminta agar Tae Sumi memberikan izin kepada Sang Hyun untuk bersaksi di pengadilan karena Sang Hyun mengatakan kepadanya bahwa Tae Sumi merupakan ibu yang baik memarahi Sang Hyun. Jika Sang Hyun bersalah, Yang Wo juga mengatakan walaupun baginya Tae Sumi bukan ibu yang baik, setidaknya Tae Sumi bisa menjadi ibu yang baik untuk Sang Hyun. Akhirnya Tae Sumi menyetujui agar Sang Hyun bersaksi di pengadilan namun dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak Hanbada, yaitu tidak boleh menginterogasi seakan Sang Hyun seorang penjahat dengan membuat situasi saat di pengadilan nyaman untuk Sang Hyun. Yang kedua, pihak Hanbada tidak boleh mengajukan pertanyaan mengenai Tae Sumi kepada Sang Hyun. Yang ketiga, orang yang boleh mengajukan pertanyaan kepada Sang Hyun hanya Yang Wo. Hal itu membuat pengacara Yang tidak terima. Namun CEO Han justru menyetujuinya. Persidangan pun kembali dilakukan dengan menghadirkan Sang Hyun sebagai saksi. Dan tidak lama kemudian Tae Sumi juga datang menghadiri persidangan. Akhirnya Yang Wo mengajukan pertanyaan mengenai apa yang telah Sang Hyun lakukan. Sang Hyun pun mengakui semua perbuatannya dan meminta maaf kepada Pak Bae dan para pelanggan Raon. Setelah persidangan, Tae Sumi menemui para wartawan dan mengatakan bahwa ia baru mengetahui apa yang telah diperbuat putranya dan bersedia mundur dari calon menteri. Akhirnya Pak Kim ditahan dan pengadilan menolak tuntutan dari pengguna Raon. Setelah selesai persidangan, Yang Wo dan yang lainnya berkumpul di restoran milik Kim Min, begitu juga dengan pengacara Jung dan Jisoo.
Jisoo menanyakan apakah mereka semua bahagia bekerja di Hanbada. Yang Wo pun menjawab bahwa ia sangat bahagia. Keesokan harinya, Yang Wo mengatakan kepada ayahnya bahwa ia telah diangkat menjadi pegawai tetap di Hanbada. Saat datang ke kantor, Yang Wo bertemu dengan Junho dan terlihat sangat senang. Sekian video kali ini. Jangan sampai subscribe channel ini dan like, comment, and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.